Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi untuk materi kita yang pertama di pertemuan kali ini adalah tentang perolehan wilayah darat menurut hukum internasional ya. Mungkin bisa dilihat di layarnya masing-masing. Di situ saya share screen. Apakah sudah ada share screen-nya? Siap, ada. Sudah ya Anda. Terima kasih ya. Jadi seperti yang kita tahu, setiap negara itu memiliki kemungkinan untuk menambah atau memperluas wilayahnya sendiri. Ya, di samping wilayah asalnya atau wilayah tetapnya, seringkali negara itu bertambah wilayahnya, entah itu melalui akresi, sesi, okupasi, preskripsi, ataupun berupa aneksasi. Nah, dari istilah-istilah tadi yang saya sebutkan itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Langsung saja kita menuju ke pembahasan yang pertama, yaitu akresi. Mungkin dari teman-teman sendiri ada yang sudah tahu akresi itu apa? Belum Ayahanda. Ya, belum. Oke, biar saya jelaskan aja kalau gitu ya. Jadi seperti yang kita ketahui di sini, akresi itu adalah penambahan wilayah yang disebabkan oleh proses alamiah. Yang jelas itu tergantung pada pergerakan alam ya. Misalkan seperti terbentuknya pulau baru disebabkan oleh endapan lumpur muara sungai ataupun terjadinya karena letusan gunung berapi. Seperti itulah. Dan di sini kita tahu bahwa syarat cara memperoleh wilayah dengan akresi itu tidak ada. Karena berlangsung secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Kita langsung saja ke contoh kasusnya yang di sini kita lihat di PPT ini, gunung api bawah laut meletus, Jepang punya pulau baru. Sebuah pulau baru terbentuk akibat letusan gunung api bawah laut di Jepang. Nah, di sini bisa kita bilang kalau Jepang itu hoki banget, dia bisa mendapatkan pulau dari letusan gunung berapi gitu. Namun seperti yang kita lihat di sini, kemungkinan masalah geopolitiknya itu dan tidak ada gitu, karena dataran baru ini berjarak 50 km atau 27 mil dari Pulau Minami, Lota di Jepang. Yang kita ketahui bahwa zona ekonomi eksklusif itu adalah membentang sejauh 200 mil laut. Jadi perairan teritorial negara itu tidak akan terpengaruh, seperti itu. Kita akan lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu ada sesi. Mungkin teman-teman ada yang tahu sesi ya? Atau pernah dengar di berita seperti itu? Halo teman-teman? Siap, belum, Kak? Belum ya? Oke, biar saya menjelaskan sesi itu apa. Jadi sesi itu adalah penyerahan wilayah yang dilakukan secara sukarela atau mungkin dilakukan dengan paksaan sebagai akibat peperangan yang diselesaikan dengan sukses oleh negara penerima penyerahan wilayah terkait. Penyerahan wilayah secara damai yang biasanya dilakukan menurut perjanjian perdamaian untuk mengakhiri peperangan atau dengan cara-cara yang berbeda. Nah, dari sini kita bisa mengetahui ini adalah penyerahan untuk perdamaian intinya ya, dalam rangka untuk mengakhiri perang. Nah, di sini kita garis bawahi dengan cara-cara yang berbeda. Mari kita lihat untuk contoh kasusnya. Mungkin di sini saya mengambil 3 contoh kasus. Yang pertama adalah pembelian Alaska pada tahun 1816 oleh Amerika Serikat dari Rusia. Yang kedua itu adalah ketika Denmark menjual beberapa daerahnya di West Indies kepada Amerika Serikat pada tahun 1916. Yang ketiga ada wilayah Schleswig pada Perang Dunia I diserahkan oleh Austria kepada Prusia yang pada waktu itu dikenal sebagai nama Jerman. Nah, mungkin teman-teman bisa mencari atau membacanya di internet atau di jurnal buku untuk spesifiknya lagi terkait dengan kasus-kasus dari Casey ini. Mungkin kita akan lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Itu ada preskripsi ya, langsung saja saya jelaskan preskripsi itu apa. Jadi preskripsi itu adalah suatu tindakan yang mencerminkan kedaulatan atau penguasaan terhadap suatu wilayah dengan cara-cara damai dalam waktu tertentu dengan tanpa adanya keberatan dari negara lain. Syarat-syarat suatu preskripsi itu ada 2. Tidak ada protes dari pemilik terdahulu. Yang kedua, adanya pelaksanaan hak dan kedudukan untuk jangka waktu yang lama. Kita akan mengambil contoh seperti di sini ya, contoh Pulau Palmas pada tahun 1906. Mungkin teman-teman bisa baca sendiri. Jika ada pertanyaan mungkin boleh ditanyakan pada saya. Saya, Pak, mau bertanya. Baik, Saya silakan.
Sepertinya saya tidak benar-benar menyimak tadi. Jadi apa itu prinsip effectiveness? Jadi tadi ditanya prinsip effectiveness ya. Iya, Pak. Jadi apa ya? Seperti yang kita tahu tadi, di sini kita ketahui bahwa alas hak okupasi oleh prinsip effectiveness, ya, yang dimana efektif berarti memenuhi dua syarat, yakni adanya kemauan untuk melakukan kedaulatan negara di wilayah yang diduduki dan adanya pelaksanaan kedaulatan negara yang memadai di wilayah itu. Nah, bagus sekali pertanyaan ini berkaitan dengan yang kita bahas tadi. Kita akan pergi ke slide sebelumnya. Itu nggak bisa ya? Ini. Oh, itu okupasi ya? Oh, berarti belum. Oh, okupasi di itu. Nanti mungkin di slide selanjutnya ya. Mohon maaf. Seperti yang saya katakan tadi itu ada dua syarat gitu, syarat pemenuhan, yakni adanya kemauan yang pertama, dan yang kedua itu adanya pelaksanaan kedaulatan. Mungkin bisa dipahami atau kurang jelas sepertinya? Ya, udah jelas, Baik, terima kasih. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin terkait dengan pembahasan yang sebelum-sebelumnya itu bisa ditanyakan sekarang. Nggak apa-apa. Belum kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya, baiklah jika tidak ada yang bertanya. Oke, di sini okupasi ya teman-teman ya. Jadi okupasi itu sendiri adalah penegakan kedaulatan atas wilayah yang tidak berada di bawah penguasaan negara manapun. Jadi itu negara wilayah yang kosong, nggak ada penguasa sama sekali. Baik wilayah yang baru ditemukan ataupun yang ditinggalkan oleh negara yang semula menguasainya. Nah, biar saya jelaskan sedikit di sini bahwa penguasaan tersebut harusnya dilakukan oleh negara dan bukan oleh perorangan ya. Secara efektif dan harus terbukti adanya kehendak untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai bagian dari kedaulatan negara. Ya, seperti ini kita tahu hal itu harus ditunjukkan misalnya dengan suatu tindakan simbolis yang menunjukkan adanya penguasa terhadap wilayah tersebut, misalkan dengan pemancangan bendera atau pembacaan proklamasi dan sebagainya lah. Dalam di sini saya bahas sedikit ya, walaupun nggak ada di PPT, kalian bisa menyimak, mendengarkan. Dalam Eastern Greenland Case, Permanent Court of International Justice menetapkan bahwa agar okupasi berjalan secara efektif, mensyaratkan dua unsur pihak negara untuk melakukan okupasi. Yang pertama itu suatu kehendak atau keinginan untuk bertindak sebagai yang berdaulat. Yang kedua, melaksanakan atau menunjukkan kedaulatan secara pantas. Coba kita langsung saja menuju ke contoh kasusnya ya. Yang di sini saya mengambil contoh kasus sengketa Pulau Miangas. Nah, ini sengketa Pulau Miangas ini adalah dari kita bisa lihat dari sini Pulau Palmas. Dulu pada tahun 1906 itu namanya Pulau Palmas, ketika pada tahun 1928 ini diganti menjadi Pulau Miagas. Nah, kita bisa mengetahui bahwa sengketa Indonesia dan Filipina adalah perairan laut antara Pulau Miagas Indonesia dan pantai Mindanao Filipina, serta dasar laut antara Pulau Balut Filipina dengan pantai laut Sulawesi yang jaraknya kurang dari 400 mil. Di samping itu letak Pulau Miangas Indonesia di dekat perairan Filipina, di mana kepemilikan Pulau Miangas oleh Indonesia berdasarkan keputusan peradilan arbitrage di Den Haag tahun 1928. Jadi itu masuk ke dalam wilayah Indonesia ya, setelah dikuasai oleh Amerika, maka itu akan jatuh ke tangan tangan Belanda waktu itu. Setelah itu Indonesia merdeka, maka itu menjadi bagian dari Indonesia itu sendiri. Seperti itulah. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kelima, aneksasi. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu aneksasi itu apa? Karena ini setiap tahun ada aja berita tentang contoh kasus dari aneksasi ini. Ada yang tahu? Halo teman-teman? Siap belum? Oh, belum ya. Baik, saya akan menjelaskan what is annexation. Aneksasi adalah merupakan pengambilan dengan paksa tanah atau wilayah orang atau negara lain untuk disatukan dengan tanah itu sendiri atau tanah negara itu sendiri.
bisa dibilang seperti penyerobotan atau pencaplokan. Nah, mungkin dari sini, dari pengertian ini, teman-teman bisa memberikan satu contoh kasus gitu tanpa saya mengganti ke slide selanjutnya gitu, karena ini sangat familiar menurut kita kalau kita lihat di berita-berita ya, aneksasi merupakan pengambilan tanah dengan paksa gitu. Apakah teman-teman sudah terbayang gitu contoh kasusnya? Belum ya? Oke, baik, jika belum saya langsung saja ke contoh kasusnya ini. Ini dia. Pendudukan Israel di Palestina yang nggak ada habis-habisnya. Kita tahu sendiri bahwa Israel terus membangun permukiman di Yahudi Barat ya, di tepi barat itu. Pembangunan permukiman Yahudi terus berlanjut di daerah penduduk akan membuat pendudukan Israel atas wilayah Palestina menjadi permanen. Sebegitu luasnya pembangunan permukiman Yahudi di tepi barat dan Yerusalem Timur sehingga membuat wilayah Palestina secara de facto ya telah dianeksasikan Israel. Jadi di sini ya mungkin kita bisa menggarisbawahi ini secara de facto telah dianeksasikan. Jadi kesimpulannya itu begini ya, nggak hanya sekedar memperluas permukiman Israel ini ya, melainkan juga melakukan pengusiran terhadap warga-warga Palestina di Yerusalem. Seperti itu. Justru di sini PBB seharusnya mendukung sanksi atau boikot terhadap Israel ya, dengan tuduhan mereka melakukan pelanggaran hukum internasional. Jelas ini sudah melanggar kemanusiaan di sini ya, karena seperti yang saya tahu sendiri setiap tahun beritanya pasti ada, kayak kemarin-kemarin ini itu apa ya. Jadi seperti yang kita ketahui pendudukan Israel ini melakukan pengusiran terhadap warga-warga di Palestina dengan cara mengusir itu, salah satunya pengusiran ketika umat Muslim ingin melakukan ibadah di sana tapi diusir gitu. Jelas ini melanggar hak untuk hak kebebasan ini kemanusiaan untuk melakukan ibadah gitu kan. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya, pembahasannya itu adalah referendum. Mungkin dari teman-teman sekalian, ini referendum ini masa kalian nggak tahu sih? Sebelum saya ke slide selanjutnya, mungkin dari teman-teman ada yang tahu referendum itu apa? Halo teman-teman. Oke, mungkin ya. Gimana? Referendum itu menurut yang saya tahu proses pemungutan suara semesta untuk mengambil sebuah keputusan, bukan? Benar sekali, tepat. Jadi seperti yang kita tahu di sini, referendum atau dikenal sebagai bahasa ini ya, bahasa biasa, bahasa desa saya ini ya, plebisit ya. Dalam hukum internasional adalah cara memperoleh wilayah melalui pemilihan kemauan penduduk yang bersangkutan. Referendum ini adalah cara damai dengan pemungutan suara oleh penduduk wilayah tersebut untuk menentukan nasibnya sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui yang terjadi kasus Timor Timur di Indonesia sendiri pada tahun 1999, sebagian besar penduduk Timor Timur itu ingin merdeka dan pada akhirnya memisahkan diri dengan Indonesia dengan menjadi negara yang kita kenal saat ini sebagai Timor Leste. Dengan demikian lepaslah Timor Timur dari Indonesia dan menjadi negara baru. Nah, dari materi-materi yang sudah kita bahas kali ini, kita sudah sampai di penghujung slide ya. Saya berharap teman-teman semua dapat memahami. Mungkin untuk selebihnya bisa dipelajari lagi lebih dalam, baca buku, literatur, jurnal dan sebagainya itu untuk menambah pemahaman dan pengetahuan kalian ya. Oke, sampai sini saja materi dari saya. Nanti absen di SIA ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.